Ya shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik. Gak terasa ya, kita sudah di minggu kedua di bulan Desember. Sebentar lagi umat Kristiani akan merayakan Natal, peristiwa bersejarah yang dirayakan umat Tuhan di seluruh dunia. Saya memberikan satu topik yang menarik pada siang hari ini. Ketika dunia mengaburkan Natal, Allah menyatakan kasih-Nya. Nah, kalau kita melihat tiap tahun begitu banyak fenomena yang terjadi ketika mau menyongsong Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Kita tahu bahwa banyak polemikus yang menyerang bahwa 25 Desember adalah hari raya kelahiran Dewa Matahari. Sekarang ada lagi ya fenomena baru, 25 Desember dikatakan hari mualaf sedunia seperti itu. Saya tidak tahu maksud tujuan kelompok-kelompok ini apa, tetapi kita akan bahas itu ya, satu fenomena yang menarik itu ya. Jadi dunia berusaha sepertinya mau mengaburkan tentang Natal itu. Dan kalau kita bicara tentang dua fenomena tadi itu, begitu kencang, begitu deras terjadi di negara kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Gitu. Nah, kita harus tahu bahwa kalau kita bicara Natal, itu tidak pernah dimulai dari yang namanya sebuah kalender Romawi, tetapi bicara bagaimana Allah mau menyatakan kasih-Nya itu terhadap manusia. Bukan masalah kalendernya yang kita mau bahas itu, yang penting buat kita. Jadi Natal itu adalah bicara tentang kasih Allah terhadap umat manusia yang berdosa. Sekali lagi, kasih Allah terhadap manusia yang berdosa. Kalau kita lihat ya, Natal itu bukan suatu tanggal, tetapi bicara tentang inisiatif Allah yang mau menyelamatkan umat manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika ya manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia itu dari kengerian kekal yang akan berakhir kepada kematian kekal nantinya. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Karena itu, ya Allah di dalam kasih-Nya harus datang ke dalam dunia. Dia harus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Itulah yang akan menyelamatkan manusia dari kengerian kekal. Lewat apa? Tentu lewat peristiwa Natal di tanggal 25 Desember itu, hari kelahiran Sang Putra Allah itu. Nah, jadi manusia sudah tahu posisinya bahwa ia jatuh ke dalam dosa, tidak bisa menyelamatkan apapun usahanya, apapun tindakannya, mau amal soleh, ibadah, perbuatan baik, itu tidak bisa menghentikan yang namanya keadilan Allah bahwa manusia itu harus mati. Jadi Allah harus berinkarnasi menjadi manusia, karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Jadi Allah tidak menunggu manusia mencari Dia. Allah tidak menunggu dunia baik dulu. Bahkan Allah mengambil inisiatif. Dan kalau manusia mau mencari inisiatif, manusia mau mencari lebih dahulu Allah, tidak mungkin. Hanya Allah yang sanggup ya untuk menjumpai manusia itu, siapapun orangnya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, saya akan bacakan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Rasul Yohanes sudah mengatakan bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri dalam Yohanes 1 ayat 1 berinkarnasi menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inkarnasi artinya Allah yang ilahi itu, yang kekal itu, ketika menjadi manusia, Dia masuk di dalam sejarah umat manusia. Jadi bukan manusia yang menaiki tangga menuju Allah, tapi Allah yang turun ke dalam dunia ini lewat pernyataan Allah yang adalah pewahyuan Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Lalu kita lihat kasih Allah itu bagi manusia yang jatuh. Kita sangat
tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa. Upah dosa ialah maut, masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang bisa. Perbuatan baik sekalipun tidak ada yang bisa itu. Karena itu, di dalam teologi sistematika, tentu kita mengenal tentang amar teologi ya, tentang doktrin tentang dosa. Dosa itu ya artinya apa? Tidak kena dengan sasaran Allah. Dan kita juga tahu tentang soteriologi atau keselamatan. Manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Keselamatan itu diberikan karena Allah yang berinisiatif, bukan manusia yang berinisiatif. Kita lihat ini, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah bukan teori. Kasih Allah itu sudah dilakukan, sudah dalam bentuk action, tindakan 2000 tahun yang lalu. Dia mengutus putranya itu menjadi manusia yang adalah the fully God and the fully man, sepenuhnya Allah sejati, manusia sejati yang memiliki dua natur untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sekarang kita lihat banyak suara yang mencoba menggeser tentang kasih Allah ini. Yang tadi dikatakan di awal, saya katakan bahwa itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Bahkan muncul lagi sekarang itu hari mualaf sedunia. Mau menggeser tentang kasih Allah itu. Nah, kasih Allah, sekali lagi, kasih Allah tidak bisa dibatalkan oleh meme atau narasi apapun. Mau itu kelahiran Dewa Matahari, mau hari mualaf, atau mungkin hari apapun, tidak akan bisa membatasi kasih Allah itu yang memang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, inkarnasi Allah itu adalah di tengah-tengah saat manusia itu di dalam keputusasaan. Nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, karena itu tangan Tuhanlah yang harus ya mengambil manusia itu, mengangkat dari lumpur dosa, sehingga manusia itu diselamatkan. Nah, oleh karena itu ya kabar baiknya lewat inkarnasi Allah. Ya, Allah yang berinkarnasi dalam Yesus yang 25 Desember nanti, lewat kelahirannya itu, yang percaya kepada Dia akan selamat, menjadikan Dia sebagai satu-satunya juru selamat manusia dalam hidupnya. Ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ya, Allah itu nggak nonton dari jauh tentang penderitaan manusia, tetapi Ia melihat kedalaman ya bahwa manusia itu memerlukan pertolongan Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya supaya kita diterima menjadi anak. Ya, Natal itu bukan kisah lampu twinkle, ya, tapi juga operasi penyelamatan Allah. Bagaimana Allah itu melakukan tindakan untuk menyelamatkan manusia. Ya, lalu kita juga melihat bahwa begitu banyak ya di dunia ini yang mencoba mengaburkan tentang kisah Natal itu. Bagaimana Kristus tetap nyata, nggak bisa dikaburkan. Peristiwa itu benar-benar real terjadi, bahwa 25 Desember yang dikatakan hari kelahiran Dewa Matahari, walaupun secara akademis sudah terbantahkan, tapi tetap kasih Allah itu dinyatakan. Kita tidak terbatas dengan penanggalan atau tanggalan yang dibuat oleh manusia. Dan kita harus ingat kelahiran Yesus ya, bahwa yang terpenting adalah kelahiran Yesus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, kalaupun bukan tanggal 25, tetapi kasih Allah itu sudah dinyatakan. Walaupun secara akademis juga sudah dibuktikan bahwa 25 Desember memang benar adalah kelahiran Yesus. Nah, kita lihat bagaimana pandangan dua tokoh besar Bapak Gereja. Sekutip satu Athanasius dari Alexandria. Dia mengatakan ya tentang Natal itu, ia menjadi manusia supaya manusia menjadi kembali kepada Allah. Athanasius. Berarti Natal adalah pemulihan natur manusia yang rusak. Dan yang kedua, Irenaeus mengajarkan bahwa rekapitulasi, bahwa Yesus datang untuk mengulangi kembali hidup manusia, tetapi dengan ketaatan sempurna. Jadi bagaimana? Ya, Natal adalah sebuah tindakan radikal Allah yang menyelamatkan umat manusia. Mari buka hatimu, terima Yesus, dan kita akan peroleh keselamatan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.